Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miliani dari Prodi PGSD kelas RA2 dengan NIM 220953. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pembangunan karakter bangsa dengan dosen pengampu Ibu Afi Valentri, MPD. Nah, di sini ada pengertian strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosial. Gimana sih maksudnya? Jadi, ini merupakan salah satu upaya untuk membentuk karakter bangsa yang berkualitas, beretika, dan berdaya saing tinggi. Nah, sosialisasi ini adalah proses pembentukan sikap, nilai norma, dan perilaku seseorang dalam masyarakat yang melibatkan proses pembelajaran dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini juga ada beberapa cara untuk melalui sosialisasi ini dengan strategi pembangunan karakter bangsa. Yang pertama, sosialisasi keluarga. Nah, keluarga memiliki peran penting loh dalam membentuk karakter anak, baik dalam hal sikap, nilai, dan perilaku. Oleh karena itu, melalui sosialisasi keluarga, orang tua dapat memberikan pendidikan karakter pada anak-anak mereka dengan memperlihatkan contoh yang baik dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang penting. Dan yang kedua itu, sosialisasi sekolah. Sekolah juga berperan penting dalam membentuk karakter anak. Karena di sekolah, anak-anak dapat memperoleh pendidikan formal dan informasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Dalam sosialisasi sekolah, penting untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang positif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Dan yang ketiga ini, sosialisasi masyarakat. Masyarakat juga dapat membentuk karakter anak melalui pengaruh lingkungan sekitar loh. Seperti apa? Seperti teman sebaya, media massa, dan organisasi sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan teladan yang baik dan memberikan informasi yang benar, serta membina kegiatan positif yang mendorong pembentukan karakter yang baik. Dan yang terakhir itu, sosialisasi agama. Agama juga memiliki peran penting loh dalam membentuk karakter bangsa karena agama memberikan pedoman moral dan etika yang kuat bagi umatnya. Melalui sosialisasi agama, orang dapat memperoleh pengaruh moral yang kuat untuk membentuk karakter yang baik. Nah, selanjutnya itu ada pengertian strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Maksudnya gimana? Jadi, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan ini merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk membangun karakter. Di sini juga ada cara-caranya. Ada beberapa cara. Yang pertama itu menerapkan nilai-nilai moral. Seperti apa sih? Jadi, pendidikan dapat memberikan pengajaran tentang nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan seperti sikap jujur, adil, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Itu contohnya. Dan yang kedua itu memperkuat pendidikan karakter. Gimana sih maksudnya? Jadi pendidikan karakter ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan untuk membantu siswa mengembangkan sifat-sifat positif seperti kesabaran, kerja keras, percaya diri, dan semangat untuk belajar. Dan di sini yang ketiga, meningkatkan kesadaran budaya. Seperti apa sih maksudnya? Jadi meningkatkan kesadaran budaya itu, pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran budaya siswa dengan mengajar nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa. Hal ini dapat membantu siswa memahami perbedaan antara budaya mereka sendiri dan budaya orang lain, serta menghargai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang keempat itu mengembangkan keterampilan. Mengembangkan keterampilan itu seperti apa? Jadi, mengembangkan keterampilan sosial itu, pendidikan juga dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan memimpin. Hal ini dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan teman sekelasnya. Serta melibatkan mereka dalam kegiatan yang membutuhkan kerjasama tim. Dan yang kelima itu memberikan pemahaman tentang lingkungan. Seperti apa sih?
Jadi, pendidikan dapat membantu membangun karakter bangsa dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan siswa tentang masalah lingkungan seperti pemanasan global dan polusi, serta memberikan contoh nyata tentang cara menjaga lingkungan hidup. Nah, dalam rangka membangun karakter bangsa melalui pendidikan, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu menciptakan generasi yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Dan di sini ada pengertian strategi pembangunan karakter melalui pemberdayaan. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan ini adalah sebuah strategi untuk membangun karakter positif dalam masyarakat melalui pemberdayaan individu dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah agar masyarakat menjadi lebih mandiri, produktif, dan bertanggung jawab dalam membangun negara. Di sini juga ada beberapa aspek pemberdayaan. Yang pertama itu ada pendidikan karakter. Gimana sih maksudnya? Jadi pendidikan karakter menjadi kunci utama dalam membentuk karakter bangsa yang baik. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu. Dan yang kedua itu ada pemberdayaan ekonomi. Jadi pemberdayaan ekonomi dapat membantu meningkatkan kemandirian masyarakat, terutama bidang ekonomi. Terus pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan bantuan teknis lainnya. Dan yang ketiga ada pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan, dan ketimpangan sosial. Pemberdayaan sosial ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan pendidikan dan dukungan psikologis. Dan yang keempat, pemberdayaan ekonomi. Seperti apa sih pemberdayaan ekonomi itu? Jadi dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan dan memberi masukan dalam kebijakan publik. Dan yang kelima itu ada pemberdayaan teknologi. Jadi pemberdayaan teknologi dapat membantu meningkatkan akses dan manfaat teknologi oleh masyarakat. Dengan pemberdayaan teknologi, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan lebih efisien ke informasi, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Dan di sini ada pengertian strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan. Tadi itu pemberdayaan dan sekarang pembudayaan. Seperti apa sih? Jadi strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang kuat seperti kejujuran, kerja keras, dan toleransi, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk pembangunan karakter bangsa adalah dengan pembudayaan. Nah, pembudayaan ini adalah proses atau upaya untuk mengajarkan dan membiasakan nilai-nilai positif pada masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, pembudayaan dilakukan untuk mengajarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan karakter bangsa seperti kejujuran, rasa rasionalisme, nasionalisme, dan kesetiaan pada Pancasila. Nah, di sini juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembudayaan karakter bangsa, antara lain. Yang pertama itu ada pendidikan karakter sekolah. Nah, sekolah ini merupakan tempat yang strategis untuk melakukan pembudayaan karakter bangsa. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dengan cara mengajarkan nilai-nilai positif secara
struktur, dan sistematis. Selain itu, sekolah juga dapat menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan karakter bangsa, seperti kegiatan pramuka, seni, dan olahraga. Dan yang kedua itu pengembangan budaya lokal. Jadi budaya lokal ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat karakter bangsa loh. Melalui pengembangan budaya lokal, masyarakat dapat belajar tentang karakter bangsa. Melalui pengembangan budaya lokal ini, nilai-nilai positif yang terkandung dalam budaya tersebut seperti kerja keras, terus kejujuran, dan gotong royong. Selain itu, pengembangan budaya lokal juga dapat membantu memperkuat identitas nasional loh, dan membangun rasa nasionalisme. Dan yang ketiga itu ada pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial dapat menjadi sarana untuk membangun karakter bangsa. Karena melalui kegiatan ini, masyarakat dapat belajar tentang kepedulian dan empati terhadap sesama. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, terus donor darah, atau aksi lingkungan. Dan yang keempat itu ada pembentukan karakter di keluarga. Keluarga merupakan kegiatan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter bangsa. Orang tua dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam hal nilai-nilai positif seperti kejujuran dan disiplin. Selain itu, orang tua juga dapat mengajarkan nilai-nilai positif melalui cerita, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada pengertian strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama ini yaitu melibatkan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pendidikan, dan lain-lain. Kerjasama ini dimaksud untuk memperkuat nilai-nilai karakter bangsa yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini juga ada contohnya loh, contoh strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama itu. Yang pertama itu contohnya pendidikan karakter di sekolah. Nah, pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah itu kolaborasi antara pemerintah, pengajar, orang tua, siswa, dan masyarakat bisa dilakukan untuk menyusun program pendidikan karakter yang efektif dan memenuhi kebutuhan siswa. Dan di sini ada beberapa program pendidikan karakter yang efektif dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang pertama itu program monitoring. Program monitoring dapat dilakukan oleh para profesional dan ahli yang berpengalaman dalam bidang tertentu untuk membimbing dan memberikan contoh tentang bagaimana menjalani hidup dengan nilai-nilai karakter yang baik. Dan yang kedua itu ada pelatihan dan seminar. Nah, pelatihan dan seminar dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai karakter yang baik dan bagaimana menerapkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bisa dilakukan untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi yang ketiga itu ada pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan dan pendidikan bisa menjadi bagian dari strategi pembangunan karakter bangsa loh. Nah, dalam hal ini masyarakat bisa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik seperti gotong royong, kejujuran, dan kerja keras. Dan yang keempat itu ada kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar lembaga ini seperti antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Bisa dilakukan untuk mendorong program-program yang berfokus pada pembangunan karakter bangsa. Dalam hal ini, upaya kolaboratif antara berbagai pihak bisa memperkuat nilai-nilai karakter bangsa dan mempercepat pembangunan karakter bangsa. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.